Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprilia Dwi Cahyani dengan NIM 24221014, Program Studi Informatika, Program Sarjana, Universitas Respati Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan contoh penerapan struktur data pada sistem pemesanan tiket transportasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Pemesanan tiket saat ini banyak dilakukan secara online dengan jumlah pengguna yang besar. Kondisi ini menuntut sistem yang mampu mengelola data secara cepat dan teratur. Selanjutnya, tujuan sistem. Tujuan dari sistem ini adalah untuk mengelola proses pemesanan tiket, mengatur antrian pengguna, serta menyimpan data tiket secara terstruktur. Berikutnya permasalahan. Dalam sistem pemesanan tiket terdapat beberapa permasalahan, seperti pengaturan antrian, pengecekan kursi, penyimpanan data tiket, dan penanganan pembatalan transaksi. Selanjutnya, struktur data yang digunakan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, sistem ini menggunakan beberapa struktur data, yaitu array atau list, queue, hash table, dan stack. Selanjutnya, array list. Array list digunakan untuk menyimpan data, jadwal, dan kursi karena strukturnya sederhana dan mudah diakses. Lanjut, queue. Queue digunakan untuk mengatur antrian pemesanan tiket dengan prinsip FIFO, yaitu pemesanan yang datang lebih dahulu akan diproses terlebih dahulu. Selanjutnya, queue. Pada program, struktur queue diimplementasikan menggunakan the queue sehingga proses penambahan dan pengambilan data dapat dilakukan dengan efisien. Lalu, hash table. Hash table digunakan untuk menyimpan data tiket berdasarkan ID, sehingga pencarian data dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Lalu, stack dimanfaatkan untuk menangani pembatalan pemesanan dengan prinsip LIFO, di mana transaksi terakhir menjadi yang pertama dibatalkan. Lalu, dengan penerapan struktur data, sistem pemesanan tiket menjadi lebih teratur, data tersimpan dengan rapi, dan proses berjalan lebih efisien. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan hasil eksekusi program sistem pemesanan tiket transportasi yang telah saya buat menggunakan struktur data queue. Tampilan utama dari program yang sudah dijalankan akan terdapat 4 pilihan. Yang pertama, saya akan mengetik dulu untuk menjalankannya. Ketik PY, lalu responsi uas.py. Lalu setelah di enter, terdapat 4 pilihan sistem pemesanan tiket transportasi. Yang pertama, tambah pemesanan tiket. Yang kedua, proses pemesanan tiket. Yang ketiga, lihat antrian pemesanan. Dan yang keempat, terakhir, keluar. Pertama, jika saya memilih menu 1, lalu di enter, di situ akan muncul untuk memasukkan nama. Di sini saya mengetik lalu jika di enter akan muncul masuk tujuan perjalanan. Setelah di enter, nama Aprilia Dwi Cahyani berhasil masuk ke antrian pemesanan. Pesan yang muncul menunjukkan bahwa nama pemesan berhasil masuk ke antrian pemesanan. Hal ini menandakan bahwa proses enqueue, yaitu memasukkan data ke dalam queue, berjalan dengan baik. Selanjutnya, jika saya memilih menu 2,
Pada tahap ini, sistem mengambil data pemesan yang berada di posisi paling depan dalam antrian. Posisi ini dengan konsep struktur data queue yang menerapkan prinsip FIFO atau yang datang lebih dahulu akan diproses lebih dahulu. Setelah ini, tiket atas nama Priya Dewi Cahyani dengan tujuan Yogyakarta sedang diproses. Selanjutnya, jika kita pilih menu 3, yaitu lihat antrian pemesanan, akan muncul antrian pemesanan masih kosong. Karena hal ini terjadi, data pemesanan sebelumnya sudah diproses dan dikeluarkan dari antrian. Dengan demikian dapat disimpulkan proses dequeue yaitu penghapusan data dari queue berjalan dengan benar. Selanjutnya saya mengetikkan menu 4 yaitu keluar. Muncul terima kasih telah menggunakan sistem pemesanan tiket, di mana dapat disimpulkan bahwa struktur data queue berhasil diterapkan pada sistem pemesanan tiket transportasi secara teratur, memproses data sesuai urutan, serta menampilkan kondisi antrian dengan jelas. Struktur data queue sangat sesuai digunakan pada sistem pemesanan tiket karena mencerminkan kondisi nyata di masyarakat, yaitu siapa yang memesan lebih dulu akan dilayani lebih dulu. Selanjutnya saya akan menjelaskan kode perbagian yang ada di atas. Yang pertama, form collection import dequeue, di mana baris ini digunakan untuk mengimpor dequeue dari model collection. Dequeue digunakan karena mendukung operasi antrian secara efisien, khususnya untuk menambah data di belakang dan mengambil data dari depan. Selanjutnya antrian pemesanan. Sama dengan dequeue dalam kurung, di mana variabel ini berfungsi sebagai antrian pemesanan tiket. Setiap data pemesanan akan disimpan dalam dequeue ini sesuai urutan masuk. Lalu kita ke def tambah pemesanan. Fungsi ini dibuat untuk menambahkan data pemesanan ke dalam antrian. Di sini ada nama. Input masukkan nama pemesan, lalu tujuannya, input masukkan tujuan perjalanan, di mana tadi hasil dari yang sudah dijalankan, kita masukkan seperti ini. Baris ini digunakan untuk menerima input dari pengguna berupa nama pemesan dan tujuan perjalanan. Setelah diketik nama dan tujuan, hasilnya akan seperti ini kodenya, dan hasilnya yang udah diketik akan seperti ini. Lalu kita ketik print nama berhasil masuk ke antrian pemesanan. Nama yang di dalam kurung ini nanti akan diketik seperti ini, dan hasilnya Aprilia Dwi Cahyani berhasil masuk ke dalam antrian pemesanan. Berikutnya proses pemesanan. Fungsi ini digunakan untuk memproses tiket dari antrian. If antrian pemesanan, sistem mengecek apakah antrian masih berisi data atau sudah kosong. Lalu, nama tujuan antrian pemesanan POV-PELV. Jika antrian kosong, sistem mengambil data paling depan menggunakan POV-PLEV. Ini menunjukkan prinsip FIFO, yaitu first in, first out. Selanjutnya kita tampilkan print tiket atas nama dalam kurung nama. Dalam kurung nama nanti adalah nama yang kita masukkan ditambah pemesanan tadi. Lalu dengan tujuan dalam kurung ini sama saja seperti tujuan yang kita masukkan tadi. Lalu sistem akan menampilkan informasi bahwa tiket sedang diproses. Selanjutnya else, print antrian kosong, tidak ada pemesanan yang diproses. Jika antrian kosong, sistem akan menampilkan pesan bahwa tidak ada data yang diproses. Jika seperti ini,
tiket atas nama Aprila Dwi Cahyani dengan tujuan sedang diproses. Berarti antrian tidak kosong dan tujuannya sedang diproses. Berikutnya, lihat antrian. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan seluruh isi antrian pemesanan. Lalu if antrian pemesanan, sistem ini mengecek apakah antrian berisi data dari print daftar antrian pemesan, menampilkan judul daftar antrian. Selanjutnya for i nama tujuan in enumerates antrian pemesanan star 1, di mana perulangan digunakan untuk menampilkan setiap pemesanan beserta urutannya. Lalu kita print nama tujuan. Kode ini menampilkan nomor antrian, nama pemesan, dan tujuan perjalanan seperti ini. Karena proses pemesanan tiket di atas masih sedang diproses, jadi antrian pemesanan masih kosong. Lalu, print antrian pemesanan masih kosong karena belum ada yang memesan tiket. Jadi di sini antrian pemesanan masih kosong. Selanjutnya yang terakhir, kita pilih menu keluar. Di mana menu utama dibuat untuk menggunakan perulangan agar progres terus berjalan sampai pengguna memilih keluar. Lalu di sini print sistem pemesanan tiket, print tambah pemesanan tiket, proses pemesanan tiket, lihat antrian pemesanan, dan keluar. Baris ini menampilkan pilihan menu yang bisa dipilih oleh pengguna lagi. Lalu input pilihan menu 1 sampai 4. Sama seperti yang awal, kita bisa memilih dari menu 1 sampai menu 4. Pengguna dapat memasukkan pilihan menu tersebut. Selanjutnya, if pilihan tambah pemesanan. Jika memilih menu 1, sistem akan memanggil fungsi tambah pemesanan. Lalu, jika memilih menu 2, sistem proses pemesanan tiket. Seperti ini. Selanjutnya, jika memilih menu ketiga, sistem akan menampilkan menu antrian. Lalu, jika memilih menu keempat, sistem akan menampilkan pesan penutup dan menghentikan program. Yang terakhir, print pilihan tidak valid atau silahkan coba lagi. Jika input tidak sesuai, sistem akan meminta pengguna untuk mengulang pilihan. Lalu yang terakhir, menu. Baris ini digunakan untuk menjalankan program dan memulai tampilan menu utama. Dari awal sampai akhir, seperti hasil yang seperti ini. Terima kasih.
Baik, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa penggunaan struktur data yang tepat sangat membantu dalam membangun sistem pemesanan tiket yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan di dunia nyata. Melalui studi kasus ini, saya memahami bahwa pemilihan struktur data yang tepat sangat berpengaruh terhadap kinerja dan keandalan status sistem. Semoga presentasi ini dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya struktur data dalam pengembangan sistem informasi. Demikian presentasi yang dapat